Saya langsung sudah mengadukannya kepada Ketua Mahkamah Agung agar itu orang dilarang praktek di seluruh pengadilan Indonesia. Hari ini adalah sidang keempat kalau nggak salah, di mana hari ini adalah saksi kunci, yaitu saya sebagai pelapor. Dan Rasman itu sadar, bukti-bukti kunci aku yang bisa ngomong bahwa semua fitnahan dia berkali-kali di Instagram itu adalah bohong. Saya punya semuanya. Jadi begitu saya datang, dia grogi banget gitu loh. Dikiranya aku nggak datang. Ngapain gua nggak datang? Orang si botak kayak gitu siapa yang takut? Ya, kalau soal pengawal bagus 1000 orang juga bisa gua bawa. Tadi juga jago karate semua yang saya bawa, ya kan? Dia kira begitu karena apa? Saya tadi sejatinya akan ngomong bahwa semua yang dituduhkan di Instagram itu adalah fitnah. Bahkan ada pengakuan dari Iklim Hakim. Pertama kali Iklim Hakim dihubungi oleh manajernya si Rahmat adalah janjinya iming-iming mau dikasih kerjaan agar Iklim Hakim tahu. Sesudah dia tahu, sesudah viral ada masalah saya dengan Iklim Hakim, dia berusaha lah masuk sebagai kuasa hukumnya karena si botak itu, si Rasman itu dendam banget sama saya karena dikiranya dia dipecat oleh Richard Lee sebagai pengacaranya, dikiranya gara-gara aku merebut Richard Lee sebagai klien. Dulu kan ingat nggak kasus di Polda? Padahal saya sering viral sama Richard Lee gara-gara aku join skincare. Aku pernah diajak dikasih saham. Bukan, Richard Lee itu nggak pernah jadi klien gua sampai hari ini. Adik itu dia dendam terus sama gua. Makanya akhirnya Kim mengaku bahwa dari pertama ketemu, dari mulai kedua pertemu pun sudah di frame gitu, sudah dibuat seolah-olah bahwa diarahkan nanti ada pelecehan seksual, ada begitu-gitu. Dan si Kim sudah membantah semuanya. Dan si Kim juga mengaku dari mulai pertemuan kedua dan sebagainya sudah diiming-iming, dibujuk mau nggak jadi istri ke-8, itu pengakuan pengacaranya. Iya, nah, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Gitu loh, ya. Bang, tapi tadi awal pemicunya sampai ada huru-hara keributan di pengadilan seperti apa sih? Pemicu awalnya dia keberatan kalau sidangnya tertutup. Dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Kan ya, saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung, karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok, itu loh. Sudah disiapkan berbagai live. Ya, dia kecewa, dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan. Ya, padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila, ya kan, sehingga tidak boleh diviralkan gitu loh. Jadi sangat logis. Dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyangnya, padahal nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh. Itu loh, ya. Itu pemicunya, dia ngotot terus. Bagaimana seorang pengacara sangat kasar begitu, huru-hara di depan persidangan. Bahkan satu pengacaranya naik ke meja, ya. Naik ke meja persidangan, menginjak-injak meja dengan memakai jubah advokat. Bang, kalau boleh tahu tadi kan sempat Rasman nyamperin abang tuh di persidangan. Ya itu dia. Mungkin dia ngomong apa sih bang? Nah, tadi katanya ada kalau di pikiran saya sih dia seolah-olah mau sodorkan tangan di pena saya, dia mau mukul, ya kan? Saya langsung dengan jurus syek gitu loh, ya. Kayaknya lebih mirip karena berlian gua ke bawah dia syek gitu langsung. Rupanya khasiat berlian gua kena juga, langsung tangannya terlempar gitu loh. Untung saya nggak pukul dia karena
Gini-gini sehatnya olahraga tiap hari. Bang, ini Tapi bukan ada kejadian dia- pertama aja seperti ini. Di sidang tanggal 24 Desember juga kemarin hakim sempat menegur tim kuasa hukumnya Rasma karena berkelakuan kayak ngevideo-videoin atau segala macam. Dan Firdaus juga sempat dinotis oleh hakim karena melawan hakim dengan kata-kata dia ini dokter, harus pakai gelar dokter, mantras segala macam. Mungkin seperti apa sih Bang menanggapinya? Kelakuan pengacara dan siapa itu norak, ya. Kalau soal gelar dokter, aduh, saya udah dokter dari puluhan tahun lalu. Itulah norak. Ya norak lah. Kasusnya pun kasus-kasus kecil, ya norak. Jadi makanya orang-orang kayak gitu saya cuek aja. Tapi karena dituduh penjahat seks, dituduh ada kelainan seks, ya gue nggak ada maaf lagi. Istilahnya itu no point of pretend. Gue akan kejar kau secara hukum sampai dia terdakwa dan benar terdakwa. Abang tadi katanya Bang Rasma kan bilang bisikin siap-siap bertemu di persidangan segala macam. Tapi abang Apa? siap-siap ketemu di persidangan. Saya Ya udah ketemu kok, Bang. Ya, katanya itu bohong itu. jaga ring apa Enggak. jantung bersamain segala macam gitu. Enggak. Dia nggak dengar itu sama sekali. Gak ada, dia tangan tangan begini, cuma dengan jurus berlian, namanya jurus berlian, gitu kan. Ngomong apa itu bohong itu. Tapi pada akhirnya kan abang kan diamankan sama pihak apa? Itu kan tanpa diamankan, itu kan tugas orang pengadilan. Ya, bodyguard gua ada 20 di situ. Ya, Tapi saya suruh tenang. ya. Abang kok bisa sekalem itu, setenang itu, padahal kan suasana tidak. Karena aku menganggap itu si Rasman itu nggak ancaman, gua senyum. Waktu dia datang pertama udah bergaya dia, apalah. Ya begitu dia mulai teriak, tahu nggak waktu itu? Gua gini, benar nggak lihat gitu kan? Untung nggak gua bilang gini, cuma kan harus gua menghormati sidang kan. Apakah itu cara abang buat Ya pertama gue nggak takut sama siapapun, apalagi orang kayak dia. Itu orang-orang semua perantau semua. Yang saya sudah duluan maju, apa yang ditakutin? Dia bukan siapa-siapa. Ya, jadi nggak ada yang ditakutin gitu loh. Ya, jadi hanya mulutnya aja yang ini. Tapi sebenarnya dia nggak punya power apapun. Karir juga udah jauh di belakang gue, udah jauh banget gitu loh. Jadi ngapain ditakutin orang kayak gitu? Tapi ketika Yang kedua juga saya akan membuka semua bahwa begitu Iklim Hakim bersedia menunjuk dia sebagai kuasanya, langsung nggak usah bayar honor pengacara, tapi kau jadi istri ke-8. Itu pengakuan kuasa hukumnya di berbagai medsos. Itu semua saya ada, itu yang mau saya bongkar tadi. Mungkin dia grogi gitu loh. ya berarti abang bukti konkret soal omongan itu ya bang ya? Ada semua video, ada di Intens, di mana-mana ada. Itu mau saya buka karena yang punya wewenang punya itu saya gitu loh. Mereka itu kan dari segi karir pengacara sama saya juga adalah udah kayak anak kecil sama orang dewasa, itu udah jauh di belakang gua gitu loh. Bang tadi juga Bang Rasman teriak-teriak, saya tidak akan menjadi tersangka, saya tidak akan menjadi tersangka. Udah terdakwa dia. Dia tidak akan ditahan, mungkin seperti Ya karena memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Iya. Jadi bilang, tapi dengan kelakuan seperti itu coba bagaimana sikap hakim? Makanya naluri bisnis dia nggak ada. Dengan melakukan itu kliennya akan menjauh, pengadilan akan menjauhi dia, hakim akan marah semuanya, dan tidak akan mungkin perkara-perkara bahasa. Akhirnya apa? Datangnya ke Hotman semua. Akhirnya apa? Lamborghini gua nambah terus. Gini-gini gua nambah terus. Halo Rasman. Halo. Bang perilaku Saya mah nggak perlu harus bujuk-bujuk cewek istri ke-8. Antri langsung. Tahu ke berapa? Antri nomor 371. Bang, tadi perlakuan salah satu oknum pengacara Rasman sendiri yang naik ke atas meja itu Namanya Firdaus. Nggak usah Ya. pakai ngomong. Ya. Gimana nih bang reaksinya ketika tanggapan? Dalam sejarah hukum Indonesia, dalam sejarah peradilan Indonesia belum pernah ada pengacara menghina pengadilan dengan menginjak-injak meja persidangan. Saya langsung sudah mengadukannya kepada Ketua Mahkamah Agung agar itu orang dilarang praktek di seluruh pengadilan Indonesia. Tidak boleh bersidang. Itu kewenangan Ketua Mahkamah Agung. Saya juga meminta kepada pengadilan negeri agar mengadukan mereka ke polisi karena
membuat ricu depan persidangan adalah tindak pidana. Bang, tapi pelajar Firdaus sendiri dia bilang sidang sudah selesai. Dia bilang kayak gitu. Siapa bilang sidang? Dia merasa tidak melakukan. Bagaimana tidak merasa orang dia di dalam persidangan? Emang bisa gua datang ke persidangan menginjak meja? Tapi katanya Pakai jubah. nah, Pakai jubah dong. Udah deh, jangan jadi pengecut lah. Ya kalau lu berani naik ke sidang ya naik ke meja jangan gitulah, berusaha menghindar lah. berarti kalaupun itu sudah selesai. Itu kan di ruang sidang. Iya, tapi tidak boleh ya Bang ya. Emang gua sekarang gini deh, jangankan di ruang sidang, boleh nggak saya masuk ke restoran orang, gua injak-injak, naik gua ke mejanya gua injak-injak, boleh nggak? Etika gitu ya Bang ya. Jangan, ini ruang persidangan loh dan masih ditonton orang. Hakimnya baru aja meninggalkan ruang sidang. Berarti ini perlakuan yang sangat norak gitu Bang. Itu penghinaan pengadilan yang sangat parah. Oh, Itu sangat parah, mudah-mudahan dia ditindak. Entah dari mana itu asalnya itu orang. Saya sendiri nggak pernah ketemu Firdaus, gua nggak kenal, ya. Karena saya perkara gede-gede, kalau dia pakai baju tentara, juga gitu, gini-gini. Ini orang dari benua mana sih? Dari benua yang sudah ketinggalan 1000 tahun atau apa? Pakai 7 bintang. Ini siapa yang takut sama lu? Bang, kalaupun mengadukan itu ke mahkamah ya? Atau kemana Bang? Ya. Tadi kalau mengadukan perihal kelakuan Oyo. Nggak usah diadukan, itu udah viral. Oke. Itu pun bisa memang seumur hidup tidak boleh bersidang atau seperti Terserah kepada Ketua Mahkamah Agung. apa? Oh, Tapi Ya. biasanya sanksinya seperti apa sih Bang? Kalau di kantor pengacara itu ada kata-kata. Kalau gitu. kalau organisasi advokat kan nggak bisa diharapkan. ya. Nanti dia ditindak, kabur lagi pindah lagi organisasi. Itulah kelemahan organisasi advokat. Maka satu-satunya harapannya adalah siapa tuan rumah? Nah, Tuan rumah adalah hakim Mahkamah Agung. Dialah yang berwenang melarang orang masuk bersidang. Yaitu berarti even walaupun tidak dilaporkan dan itu viral bisa ya Bang ya? itu sudah viral, ya. Sama aja kalau misalnya kalau ada tiba-tiba orang masuk ke ruang sidang, ke ruang pengadilan mengotori, ya, yang punya atau ibaratnya itu siapa yang mengotori rumahmu, kau kan berhak inisiatif kan, nggak usah ada yang mengadu. Oh, tetap harus ada yang mengadu Bang? Atau Nggak bisa, nggak, kan sudah viral itu. oh, even walaupun sudah viral tapi Tidak ada ya kalau orang berbuat kotor di rumah gua, ya, walaupun nggak ada yang mengadu ya, yang punya rumah berhak dong. oh, oke. Ancaman tidak boleh Nah, ikut sidang tuh memang udah ada SOP-nya atau memang Itu kewenangan dari yang punya rumah, yaitu Mahkamah Agung. ancaman? Mahkamah Agung berhak melarang orang untuk tidak bisa praktek. Itu berarti aja. Dicabut ya? Sama seperti kau punya rumah, kau berhak mengatakan si A nggak boleh masuk ke rumahmu kan? Nah, Ya. Analoginya begitu. berarti semua Ya. dicabut ya? Kalau mencabut tidak boleh pengadilan, Oh, cuman hanya tidak boleh Ya. bersidang. atau bisa juga dicabut Satu itunya. organisasinya apa? eh, KTA apa? Gelarnya. berita, penyumpahannya dibatalkan. Ya, sumpah-sumpah ya, pengacaranya. ya. Oh, oke. Jadi tadi senyum lesung pipit gua, ketenangan gua membuktikan bahwa mereka itu nggak ada apa-apanya, nothing untuk saya, nggak ada yang ditakutin. Nah, Itu semua perantau yang mencari hidup di Jakarta. Terus apa yang ditakutin? oke. Ya kan tenang gua tadi kan, walaupun betapa bersilaunya berlian di tanganku kan, tetap aja gua tenang. Gitu langsung tangannya terpental. Bang, Kenapa sih Bang target berliannya juga menganggap kalau hakim ini berat sebelah Bang? Apa? Rasman mau Sekarang gini deh. Kalau di persidangan nanti akan bicara apakah buah dada asli atau tidak, itu boleh nggak terbuka dan viral? Hah? itu Kan kalau udah menyangkut kesusilaan, ya, itu hakim harus menyatakan sidang tertutup. ya. Gitu loh, hakim mengatakan karena nanti dalam persidangan ini, dalam kesaksiannya akan banyak membahas tentang asusila, dan itu kata hakim harus tertutup, itu demi peraturan, itu sesuai dengan KUHAP. Itu sudah, aku aja belum kenal hakimnya, aku aja terkejut sama jaksa, aku tertutup gitu loh. Tapi karena duluan dia bereaksi, ya bodo amat ya. Berarti itu Karena dia merasa rugi. KUHP-nya Sudah disiapkan viral di mana-mana, TikTok live. Itu KUHP. KUHP-nya kan terkait asusila kan nggak hanya anak-anak ya Bang berarti ya?
Berarti orang dewasa pun bisa untuk agenda tertutup. Semua hal yang menyangkut asusila, hakim berwenang menyatakan tertutup Oke. demi hukum. Oke. Tapi kan kita mengcompare dengan berbagai macam sidang yang sudah lampau terjadi ya perihal asusila ini gimana nih Bang respon? Semua sidang asusila semua tertutup. Ya, nggak ada yang terbuka. Tapi Ya. menurut Bang Hotman sendiri nih Bang, kan Masman kan lawyer juga nih. Apa sih yang membuat kayak dia tetap kekeh ini sidang terbuka? Karena udah disiapkan live segala macam, rugi dia mau Apakah pamer. biar orang-orang beranggapan oh ini orang klinik ya. Dia mau pamor gitu loh. Kapan lagi bisa berdebat dengan seorang Hotman Paris? Yang gua jaga tadi takut jas gua kotor kalau kesentuh jari dia. Aku sayang gitu loh. Ini puluhan juta nih. Berapa sih Bang jaketnya Bang? Jasnya Bang? Ya, Jasnya berapa Bang? ya pokoknya itu yang aku tidak takut dipukul, tapi jangan sampai jari dia kena di sini Tapi gitu kan loh. udah Takut dipotong, kotor Bang. gitu loh. Bang, udah Kasus dipotong. kecil gitu loh. Bukan itu udah sempet kena. Enggak, belum sempat langsung. Oh. Takis berlian. Kayaknya berlian gua ada yang nangkis tadi. Berapa sih Bang berliannya Bang hari ini? Ah udah kau bawel lu. Bang, tadi responnya sendiri ketika kan abang kan duduk di depan, terus Rasman tuh marah-marah ke majelis hakim sampai gebrak meja Iya. majelis hakim, gimana Bang? Ya gua senyum-senyum aja. Gua bilang gini, makanya semua orang, kok kamu tenang banget sih? Kamu, saya udah 38 tahun jadi pengacara. Rasman itu apa yang ditakut? Apa yang ditakutin dari si gendut kayak gitu? Hah? Apa yang ditakutin dari si gendut kayak gitu? Punya koneksi kagak? Punya ini juga biasa-biasa? Apa yang ditakutin? Orangnya angkuh begitu, bikin kerugian di persidangan, hanya emosi-emosi doang. Jadi malah gua nggak remeh gitu loh, nggak takut. Kalau gua takut, ngapain gua dia bisa sampai bikin dia terdakwa? Terdakwa itu sangat menyakitkan itu. Bang, mungkin Bininya lagi dari, aduh bener, kayak kereta api lokomotif. Menilainya bahwa hakim itu ada main sudah menerima sesuatu dari Bang Hotman. Menerima senyumku yang indah. Nih, Bang, mungkin gaya Bang Hotman sendiri usai sidang tadi katanya abang makan banyak nih Bang. hah? Makan makanan banyak itu untuk Kata menghilangkan siapa? Emang lu lihat gua di Instagram makan banyak apa? Nggak ada, gua makan banyak juga. enggak Bang. Dibilang Rasman katanya abang sudah masuk mobil cuma bisa keluar-keluar di media sosial mungkin sama abang. Karena saya tidak mau kayak emak-emak berantem mulut. Ya, itulah level dia itu, berantem kayak emak-emak, ya kan? Aku nggak level gitu lagi. Konglomerat sana kalau berperkara emang berantem mulut. Hah? Para selebriti enggak lah. Dia kan gaya berantemnya emak-emak. Ya. Ya. Kayak otak Bang ya, bukan otak ya. Ya, udahlah. Semua bilangin cara kampungan lah, ya. Apa yang ditodongkan si gedut kayak gitu, udah gempolnya kayak apa begitu. Sidang selanjutnya kan Rasman bilang bahwa syaratnya adalah kalau mau diajak sidang harus live dan apa namanya Hak majelis hakinya harus diganti gitu Bang. Emang bapak dia yang punya pengadilan? Tanya sama dia, emang bapak lo yang punya pengadilan? Berarti akan tetap abang tetap jalan terus. Hakim yang memerintah. Saya siapapun hakimnya gue gak takut. Ya, dan itu Rasman sudah pernah jadi dulu juga gayanya begitu. Itu sudah bekas napi. Sudah pernah 3 bulan di penjara juga sama gayanya kayak gitu. Waktu sama dokter Richard Lee juga gayanya kayak gitu kan. Kayak ini kan mau didekati gitu dengan cara ngegos kayak gitu. Richard Lee juga begitu. Itu gayanya. Tapi itu kan cocok untuk lawan orang-orang kampung. Kalau lawan kayak kita ini apa yang ditakutin? Bang, tapi pilih untuk makan atau belanja nih Bang usai sidang tadi Bang? Apa kaitannya? Pergi ke sini. Apa kaitan ini yang punya gua ini? Berarti lebih relax Ini yang punya gua ini. relax Iya, sendiri relaxing. habis Gak ada yang relaxnya, gua anggap itu malah hiburan. Oh, hiburan justru. Hiburan lah, gua ketawa kok ada orang kayak gini. Di zaman modern ini kok ada manusia seperti ini. Gak ada takut nih. Kalian gak lihat tadi gua ketawa. Kalem. Gua gak nyangka ada manusia aneh seperti ini di zaman yang serba modern ini. Gak nyangka gitu. Itu bisa terjadi mungkin 50 tahun lalu di kampung Batak sana, di balik gunung. Gak nyangka, gua ketawa aja ini orang apaan gitu loh. Bang, sidang ini menjadi atensi banyak pihak
Ya, jadi atensi penilaian nih. Semua orang malah mentertawakan. Dianggap pengadilan itu begini dihina gitu. Itu tadi gua. Kok ada? Makanya waktu gua sidang tenang, begitu dia mulai ngoceh. Tahu nggak? Gua bilang kan? Itu salah satu trik dari Bang Hotman juga nggak sih Bang? Ya Biar karena makin artinya emosi. ini itu artinya itu cuma karena depan sidang gua nggak mau bilang gitu. Gua hanya gini doang. Senyum. Udahlah menghadapi persidangan. Udah ribuan kali kasus. Enggak lah. Ada yang lebih ketimbang ini ya Bang ya. Aduh, jauh lebih parah dari sini. Ada yang dari mulai oknum bersenjata sudah gua lawan segala macam dengan pakai otak. Apalagi si Gempal kayak gitu. Aduh. Halo Gempal, udah Gempal botak lagi. Bang, pas setelah sidang banyak yang WA nanya abang keadaan, DM atau seperti apa? Enggak, semuanya pada kok kamu bisa tenang banget sih? Betul. Hampir semuanya. Ditelepon. Ya memang nggak ada yang ditakutkan sama si gendut kayak gitu. Nanya keadaan. Itu dia kan mau coba berantem kayak di kampung sana, di kampung neneknya dia 50 tahun lalu di pinggir sawah di Padang Sidempuan. Istri nggak WA, maksudnya nanya sikon. Nggak. Viral kan? Saya dari keluarga modern yang sudah terbiasa semua tenang, nggak ada. Nggak ada khawatir. Anak-anak istri nggak ada yang bakal. Bagaimana apa? Karena dari rumah aja tadi 10 jago tinju ngawal gua. Oh. Itu yang dibilang, cuma nggak menonjol gitu, tenang aja. Itu yang datang tadi 10 kali jago tinju semua, tapi tenang gitu loh. Jangan melakukan apapun. Ya, di sini. Habis itu langsung Kapolda. Lu tahu tadi begitu tahu ada itu Kapolda memerintahkan puluhan polisi senior. Semula kan yang dikirimkan cuma 10 orang junior yang dia coba usir dari sidang. Begitu datang para kasat baru dia gemetar. Baru bisa diusir semua dari sidang. Itu semua perintah Kapolda itu. Oh. Kapolda turun tangan. Kapolda langsung. Setelah viral itu ya. Mungkin yang disampaikan ke Hotman Halo Rasman, kalau cara berantem kayak gitu, kembalilah kau ke kampungmu di Padang Sidem, di mana Sumatera Barat. Itu berantem di tepi sawah seperti emak-emakmu 50 tahun lalu. Nggak ada yang takut sama tubuh gemukmu itu, ya. Sopanlah kau di persidangan, hormatilah persidangan, oke? Jangan takut, memang pasti akan gua bongkar bahwa kamu itu memang membuat fitnahan kepada saya, oke? Iklim Hakim sebagai mantan kliennya sudah mengakui dia yang men-frame dari awal kok. Kata-kata pelecehan, kata-kata kerenan si Iklim Hakim bilang gini, sesudah selesai kompresi pers waktu dia menuduh saya kelainan seks dan penjahat seks, Iklim Hakim katanya marah-marah, kenapa kau ngomong gitu? Dia bilang jamin aman. Itu ada di TV semua, ada semua di video. Itu yang mau saya buka. Dia tahu itu aku punya semuanya. Dia nggak. Kalau dia itu kan super senior gua, jadi gua itu sudah tahu di mana semua menangani perkara sudah ribuan. Jadi udah tahu gua celahnya di mana untuk membungkam lawan. Yang jelas, udahlah, jangan lagi berperkara kayak mak-mak kayak di kampung kamu dengan nenekmu. Kalau memang begitu, kau kembalilah ke kampung nenekmu di Padang Sidempuan sana. Nggak laku itu di Jakarta ini. Berarti 2 minggu lagi nih sidang tanggal 20. Iya. Abang akan datang tanggal 20. Ya harus datang karena tanpa saksi ya? kalau aku nggak datang sidang perkaranya gugur. Ingat nggak kasus Nikita dulu, Ya. yang sama cowok itu, yang dia dilaporin, cowoknya nggak datang ya perkaranya gugur. Ini kan di aduan, harus datang. Berarti persiapannya gimana Bang 2 minggu lagi? Kan sudah melihat. Aku akan datang dengan sepatu mahalku. Ya kan sempat disindir karena salah kostum. Ya aku akan datang dengan sepatu mahalku ini. Buat Rasman, begini dong cara bergaya agar wanita cantik mau. Jangan diiming-iming nih. Si Iklimah bilang masa kata Iklimah di dalam video-video masa jadi istri ke-8. buat Firdaus sendiri abang sebagai pengacara. Udahlah, si Firdaus aku nggak kenal dia siapa, entah dari mana itu. Aku nggak pernah kenal dia, nggak pernah ketemu pun. Udahlah, jangan tanya dia sama gue deh. Udah nggak kalah sama gue lah. Oke. Ya.